Hakikat pembelajaran bahasa Indonesia adalah proses belajar memahami dan memproduksi gagasan, informasi, dan pengetahuan untuk berbagai keperluan komunikasi keilmuan, kesastraan, dan komunikasi sehari-hari, baik secara tertulis maupun lisan. Bahkan, berpikir merupakan aktivitas sentral yang memungkinkan peserta didik dapat memahami dan memproduksi gagasan dengan baik. Oleh karena itu, pendidik harus menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya proses berpikir secara optimal. Teori pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Adapun 4 teori pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Yang pertama, teori behavior. Perilaku berbahasa yang efektif merupakan hasil respon tertentu yang dikuatkan. Kemudian, respon itu akan menjadi kebiasaan. Hal ini merupakan anggapan dari seorang behaviorist. Lalu, 2. Teori generatif. Menurut Chomsky, yang merupakan tokoh utama golongan ini, mengatakan bahwasannya hanya manusialah satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat melakukan komunikasi lewat bahasa verbal. Yang ketiga, teori kognitivisme. Konsep sentral dari pendekatan kognitivistik, yakni kemampuan berbahasa seseorang berasal dan diperoleh sebagai akibat dari kematangan kognitif sang anak. Mereka beranggapan bahwa bahasa itu distrukturkan atau dikendalikan oleh nalar manusia. Oleh sebab itu, perkembangan bahasa harus berlandas pada atau diturunkan dari perkembangan dan perubahan yang lebih mendasar dan lebih umum di dalam kognisi manusia. Yang terakhir, teori konstruktivisme. Teori belajar konstruktivistik mengakui bahwa peserta didik akan dapat menginterpretasikan informasi ke dalam pikirannya hanya pada konteks pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri, pada kebutuhan, latar belakang, dan minatnya. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Yang pertama, prinsip kontekstual. Guru lebih berurusan dengan strategi daripada memberikan informasi. Guru hanya mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja sama untuk menemukan sesuatu yang baru bagi siswa. Proses belajar mengajar lebih diwarnai student center daripada teacher center. Yang kedua, prinsip terintegratif. Pembelajaran bahasa Indonesia hendaknya tidak disajikan secara terpisah-pisah. Pembelajaran bahasa Indonesia hendaknya disajikan secara terpadu atau terintegratif, baik secara unsur fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik, ataupun pemaduan antara keterampilan berbahasa Indonesia. Prinsip fungsional. Prinsip fungsional dalam pembelajaran pada hakikatnya sejalan dengan konsep pembelajaran pendekatan komunikatif. Guru bukanlah satu-satunya pemberi informasi dan sumber belajar. Sebaiknya, guru harus sebagai penerima informasi, menurut Hairudin tahun 2000. Selanjutnya, prinsip apresiatif. Prinsip apresiatif tidak hanya berlaku untuk pembelajaran sastra, tetapi juga untuk pembelajaran aspek yang lain, seperti pembelajaran keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis.